Episode 37. Duda sang bos CEO. Tania dan Derian pun duduk di ruang keluarga bersama Santi dan Dio. Suasana cukup tenang, cuma mungkin jantung Tania yang sedang tidak baik-baik saja, padahal Santi saja tidak mempermasalahkan keberadaan Tania. Kata dokter apa? Tanya Santi. Cuma pencernaan saja tante, Pak Derian salah makan, ucap Tania. Kok bisa, emangnya kamu makan apa Yan? Tanya Santi. Gak makan apa-apa mah, ucap Derian lirih. Masa gak makan apa-apa tapi bisa sakit perut? Ucap Santi. Papi mem es krim Dio oma, ucap Dio. Pantes ngapain makan punya anak sih Yan? Ucap Santi. Pengen aja, ucap Derian. Santi hanya menggelengkan kepalanya melihat anak semata wayangnya ini. Kadang sikapnya suka kayak anak kecil, tapi pas kerja sifat dinginnya minta ampun. Ya sudah, ayo makan siang dulu, bibi udah masak tadi, ucap Santi. Tania mau gantiin dulu baju Dio tante, ucap Tania. Oh ya sudah, ucap Santi. Ayo Dio kita ganti baju dulu, ucap Tania. Iya, ucap Dio sambil menganggukkan kepalanya. Tania dan Dio berjalan ke lantai atas, sedangkan Santi dan Derian berada di ruang keluarga. Kamu mending ganti baju dulu, gak gerak apa masih pakai jas, ucap Santi. Nanti aja mah, perut Derian masih sakit, ucap Derian. Kenapa bisa kamu makan es sih Yan? Perut kamu gak bisa makan yang dingin-dingin, ucap Santi. Pengen mah, es krim Dio kayak yang enak, ucap Derian. Terus itu Tania kenapa ada di sini? Kamu jadiin pengasuh Dio? Tanya Santi. Iya, ucap Derian singkat. Ya Allah Yan, anak orang kamu jadiin pengasuh, ucap Santi kaget. Ya terus, ucap Derian sambil menatap sang ibu. Ya ibu buat Dio lah, sama jadi menantu buat mama, ucap Santi. Mana mau mah dia sama aku yang duda buntut satu, ucap Derian. Jangan salah loh, sekarang tuh duda semakin di depan, walaupun suami orang lebih menggoda, ucap Santi. Mama ngomongnya begitu, kebanyakan gibah sama ibu-ibu arisan, ucap Derian tidak habis pikir sama pikiran ibunya. Ya ampun Yan, kamu tuh walaupun duda tapi kan masih muda, ganteng, mapan, apalagi coba, ucap Santi. Mah, ini bukan di akunya tapi di perempuannya, mau apa gak sama duda anak satu, ucap Derian sedikit kesal. Nanti mama coba tanya sama Tania mau gak sama kamu, ucap Santi. Jangan aneh-aneh deh mah, jangan bikin dia gak nyaman kerja di sini, ucap Derian. Lagian kamu aneh banget, Tania kan karyawan kamu, masa kamu paksa kerja jadi babysitter, ucap Santi. Kepaksa mah, kalau bukan karena Dio yang minta Tania ikut, mana mau Tania kerja jadi pengasuh, mending jadi wakil manajer marketing, ucap Derian. Tapi ada bagusnya loh Yan buat kamu PDKT sama Tania, mama setuju kok, ucap Santi. Mama setuju karena Tania gadis, coba orang tua Tania mana mau punya menantu duda, mana punya buntut lagi, ucap Derian. Alah dasar banyak alasan kamu, ucap Santi kesal lalu pergi ke arah dapur, sedangkan Derian hanya menggelengkan kepalanya karena sifat mamanya yang begitu. Derian selalu berpikir kalau dia berumah tangga kembali, apa istri barunya akan menerima keadaan dirinya yang sudah memiliki anak dengan wanita lain, apa istri barunya akan menyayangi anaknya seperti anaknya sendiri, apa nanti istri barunya kalau sudah memiliki anak sendiri akan menyisihkan anak tirinya. Banyak pertimbangan yang harus Derian jalani, bukan karena ketakutan itu saja tapi karena dia belum bisa melepas bayang-bayang masa lalunya.
Suara Santi terdengar memanggil namanya. Derian pun segera berjalan menuju meja makan setelah tadi membuka jasnya terlebih dahulu. Ternyata Tania sudah ada di sana bersama anaknya dan juga ibunya. "Makan dulu lalu minum obat biar bisa istirahat," ucap Santi. "Iya mah," ucap Derian. Derian duduk di samping anaknya yang sudah anteng dengan burger yang ada di tangannya. Derian duduk menunggu Tania mengambilkan makanan untuk dirinya, tapi sudah menunggu lama tapi tak kunjung Tania mengambilkan. Derian melirik ke arah Tania yang sudah menikmati makanan yang ada di piringnya. "Kenapa gak makan?" tanya Santi heran melihat anaknya tidak mengambil makanan. Tania pun melirik ke arah Derian lalu kembali fokus lagi ke makanannya. Tania tahu Derian menunggu dirinya untuk mengambilkan makanan. Santi melirik ke arah Tania. Dia tahu kalau anaknya kalau makan suka diambilkan oleh Tania. Dari mana dia tahu? Yang pasti dari Biasi. Santi sudah banyak tahu dengan situasi yang ada di rumah itu. "Tania, masnya diambilin makanan dong," ucap Santi menggoda. Tania yang mendengar itu langsung tersedak dengan makanan yang dia makan, sedangkan Derian melotot ke arah ibunya. "Apa tadi kata ibunya Mas?" "Yang benar saja." Tania buru-buru meminum air yang ada di sebelahnya untuk meredakan sakit di tenggorokannya. "Mama apa-apaan gak lucu bercandanya," ucap Derian. "Kenapa sih emangnya mama salah gitu?" ucap Santi. Sebenarnya dia juga kasihan lihat Tania langsung tersedak karena ucapannya. "Kamu gak apa-apa?" tanya Derian. Tania hanya menganggukkan kepalanya. "Ya deh mama salah, maaf ya Tania, tante gak sengaja," ucap Santi. "Gak apa-apa tante," ucap Tania. Derian hanya menghela nafas panjang. Mamanya ini benar-benar kelakuannya gak bisa lihat kondisi. "Pak Derian, mau saya ambilkan makanan?" tanya Tania. "Iya boleh," ucap Derian. Santi yang mendengar itu hanya terkekeh geli. Lucu sekali kelakuan kedua manusia itu. Digoda gak mau tapi malah nunjukin. Tania pun mengambilkan makanan untuk Derian. Tenggorokannya masih sakit, mau melanjutkan makanannya sudah tidak berselera. "Tania, orang tua kamu orang mana?" tanya Santi. "Bapak sama ibu asli Jogja tante," ucap Tania. "Oh pantes," ucap Santi. "Pantes kenapa tante?" tanya Tania. "Pantes kamu manis." "Iya gak Yan?" ucap Santi. Sekarang ucapan Tania yang membuat Derian tersedak. Tania segera memberikan minum untuk Derian. Santi hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa sih dengan mereka berdua cuma karena ucapannya bisa tersedak begitu? "Bapak gak apa-apa?" tanya Tania hanya gelengan kepala yang diberikan Derian. "Saya gak manis tante," ucap Tania. "Iya sih kamu mah cantik," ucap Santi. "Makasih tante," ucap Tania sambil tersenyum. "Tante cantik banget," ucap Dio. "Makasih Dio," ucap Tania. "Aku udah makannya," ucap Derian. "Loh cepet banget Yan, sekalian minum obatnya di sini aja," ucap Santi. "Gak usah mah, nanti di kamar aja," ucap Derian langsung bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Santi hanya melihat punggung anaknya yang menjauh. Santi tahu Derian sudah gak tahan digodain sama dirinya, tapi mau gimana lagi, emang anaknya itu harus dipanasi dulu biar mau. Episode 38. Setelah makan siang mereka pun bubar dengan Derian yang sudah terlebih dahulu pergi dari sana. Santi sudah masuk ke kamar tamu yang satunya lagi, yang dimana itu kamar kalau dirinya berkunjung ke rumah anaknya. Sedangkan Tania dirinya sedang menemani Dio melukis karena tadi di sekolah diberi pekerjaan rumah dari Mrs. Weasley untuk melukis. "Tante, monyet warna apa?" tanya Dio. Monyet besar apa kecil?" tanya Tania. Dia sedang mengupas buah untuk Dio. "Kecil tante, memangnya ada monyet besar?" ucap Dio. "Ada, namanya gorila, warnanya hitam.
Kalau yang kecil kalau setahu tante abu-abu deh, ucap Tania. Kok Dio gak pernah lihat gorila di zoo, ucap Dio. Gorila sudah gak ada Dio, udah punah, ucap Tania. Kenapa? Tanya Dio penasaran. Ya udah gak berkembang biak lagi makanya sekarang diganti sama orang utan, sama monyet, ucap Tania. Bel kembang biak itu apa? Tanya Dio. Sekarang Dio malah tertarik sama ucapan Tania daripada pekerjaan rumahnya. Apa ya seperti kita harus memiliki keturunan biar spesiesnya gak punah, ucap Tania. Tania itu tidak pandai dalam hal berbau biologi jadi dia agak gak paham sama yang berbau biologi. Oh gitu jadi Dio juga keturunan monyet dong, tanya Dio. Kok malah monyet? Ucap Tania kaget dengan ucapan Dio. Kata tante gorila gak ada kalena gak punya keturunan, nah Dio kan keturunan papi jadi Dio monyet dong, ucap Dio. Ini pertanyaan kenapa malah merebet kemana saja bikin Tania pusing. Ini lagi satu kenapa nyamain dirinya sendiri dengan monyet. Gak sama Dio, kamu tuh manusia keturunan papi kamu. Sedangkan gorila itu binatang keturunan juga dari bintang beda ngerti gak kamu, ucap Tania. Oh, gak, ucap Dio polos. Tania hanya menghela nafas panjang ini anak satu menguji kesabaran yang Tania buat tapi kenapa ekspresi wajahnya lucu banget bikin orang ingin mencium saja. Ya udah gak usah dibahas lagi mending kamu lanjutin ngelukisnya biar cepet selesai dan bisa bobo siang, ucap Tania. Iya tante, tadi monyet warna apa? Tanya Dio masih dengan bahasan monyet Tania hanya bisa menghela nafas. Abu-abu Diona sekalian nih, buahnya makan, ucap Tania sambil memberikan sepotong buah apel yang diterima oleh Dio. Anak itu melanjutkan melukisnya tapi tangannya tiba-tiba berhenti membuat. Tania mengerenyitkan dahinya. Kenapa? Tanya Tania. Gak ada warna abu-abu tante, ucap Dio. Iya kan abu-abu memang gak ada, ucap Tania. Terus Dio warnain monyetnya apa dong, ucap Dio. Gabungin warna lain biar bisa jadi warna abu-abu, ucap Tania. Warna apa tante memangnya bisa? Tanya Dio. Bisa dong lihat nih tante, ucap Tania. Tania mengambil satu krayon milik Dio yang berwarna hitam dan putih lalu diapresiasikan ke dalam buku dan jadinya warna abu-abu. Nih taro jadi deh abu-abu, ucap Tania. Wow tante amazing tante bisa sulap, ucap Dio senang. Bukan sulap memang begitu cara kerjanya Dio sekarang kamu bisa warnain lukisan monyet kamu, ucap Tania. Iya makasih tante, ucap Dio senang. Sama-sama Dio sambil makan buahnya biar tambah pintar, ucap Tania. Dio pun memakan buahnya sambil melukis tangannya yang kecil bermain di atas kertas sambil mewarnai. Walaupun belum rapi tapi itu kemajuan yang sangat bagus. Yeay udah selesai, ucap Dio. Hebat banget kesayangan tante bisa habisin buahnya ditambah melukisnya pinter banget, ucap Tania. Pasti temen-temen Dio gak bisa warnain monyetnya, ucap Dio masih aja dengan bahasan monyet kapan berakhirnya. Ya kan masih ada warna lain Dio, ucap Tania. Emang bisa sama warna lain ya tante, tanya Dio. Bisa aja tapi nilainya pasti gak 100, ucap Tania. Dio jadi gak sabar lihat besok pasti, Jackson, Justin sama Alan gak punya warna abu-abu, ucap Dio. Seneng banget ya unggul dari orang lain, ucap Tania sambil menguyel pipi tembem Dio. Tapi tante mata Jackson warnanya abu-abu, ucap Dio. Iyakah pasti bagus banget warna matanya Jackson, ucap Tania. Iya ada juga yang warna lain, cuma Dio, Alan, yang warna matanya hitam kalau Justin warnanya coklat mirip sama mamanya, ucap Dio.
Dio pinter bisa bedain warna sekarang biar lebih pintar lagi. Dio harus tidur. Oke boy, ucap Tania. Siap laksanakan, ucap Dio semangat. Mereka berdua pun bergegas ke arah tangga, ternyata di sana sudah ada Derian yang akan turun. Pak Derian butuh sesuatu, tanya Tania karena melihat wajah Derian masih pucat. Saya cuma haus karena di kamar stok airnya sudah habis, ucap Derian. Biar saya ambilkan Pak, Bapak tunggu di kamar saja nanti saya antarkan, ucap Tania. Gak apa-apa nanti merepotkan kamu, ucap Derian. Gak apa-apa daripada Bapak ambil sendiri terus lemes di tangga ngegelinding bahaya, ucap Tania. Kamu tuh kalau ngomong, ucap Derian sedikit kesal. Tak ayal dia mengacak rambut Tania. Makasih ya tolong antar ke kamar, ucap Derian lagi. Tania hanya menganggukkan kepalanya. Derian pun pergi kembali ke kamarnya, sedangkan Tania masih berdiri di sana dengan menggandeng tangan Dio. Anak itu hanya melongo melihat ke atas ke arah Tania tepatnya sambil tertawa kecil. Tante lucu, ucap Dio. Hah, ucap Tania belum sadar. Rambut tante kusut tadi papi uyel-uyel, ucap Dio. Tania segera merapikan rambutnya. Bisa-bisanya dia baper sama kelakuan duda satu anak itu. Dan ini kenapa sih, kirain teori orang aja kenapa rambut yang diacak-acak tapi malah hati yang berantakan. Dio ke kamar duluan, tante mau ambil minum buat papi. Dio bisa kan, ucap Tania. Iya bisa Dio kan, hebat, ucap Dio. Pinter banget sih, cium dulu sini sama tante, ucap Tania gemas lalu mencium Dio kencang sampai bibirnya maju ke depan. Dio hanya ketawa saja mendapat perilaku dari Tania, sedangkan Tania hanya tersenyum lalu kembali ke bawah untuk mengambilkan air minum untuk Derian. Di sana ternyata Santi sedang duduk di meja makan. Apa Santi mau makan lagi? Tante, panggil Tania. Kirain lagi tidur siang, ucap Santi. Gak tante, ini mau ngambil air minum, ucap Tania. Oh buat Dio, tanya Santi. Bukan tante, tapi buat Pak Derian, ucap Tania. Perhatian banget tadi aja tante godain malah saling tersedak, mana gantian lagi, ucap Santi menggoda. Ih bukan gitu tante mah salah paham, ucap Tania. Gak apa-apa lagian tante juga setuju kok, ucap Santi sambil tersenyum lalu pergi dari sana. Tania lagi-lagi menghela nafas, gini amat hidupnya berbuat baik malah disalahpahami. Tania pun mengambil air minum untuk Derian lalu pergi dari sana. Tania berjalan menuju kamar Derian, tak lupa dia pun mengetuk pintu. Saat pintu terbuka ternyata Derian sudah tertidur di atas ranjang king size miliknya. Tania menaruh air minum di atas nakas lalu pergi dari sana menuju kamar Dio. Saat sampai di kamar Dio, anak itu juga sudah tertidur dengan gaya tengkurap. Tania hanya menggelengkan kepalanya melihat cara tidurnya Dio. Lalu Tania menyelimuti tubuh Dio dan keluar dari kamar anak itu menuju kamarnya. Episode 39. Sudah terhitung 1 bulan Tania bekerja menjadi babysitter untuk Dio. Banyak hal yang sudah terjadi, dari perkembangan Dio dan juga perkembangan hubungannya dengan Dio. Saat yang tepat hari ini mereka sangat sibuk, yang dimana di sekolah Dio akan diadakan pentas seni, semua anak ikut serta begitu juga dengan Dio. Anak itu sudah siap dengan kostum yang sudah dia pakai. Anak itu memakai kostum serigala. Derian khusus belikan untuk anaknya. Saat mereka turun dari tangga, Derian tidak sengaja terpeleset karena lantai yang licin. Seketika tubuh Derian oleng dan menimpa Tania yang sedang membenarkan baju kostum Dio. Bukan hanya itu, ternyata Derian tidak sengaja mencium Tania tepatnya di bibir, membuat mereka berdua terdiam mematung dengan mata saling melotot. Tapi anehnya Derian tidak langsung bergerak berdiri, malah keenakan dengan situasi seperti ini. Kalau saja suara Santi tidak menyadarkan mereka,
mereka akan terus dengan posisi seperti itu. Derian segera bangkit dan membenarkan jasnya. Ya ampun, Derian itu anak gadis orang, teriak Santi terkejut melihat anaknya mencium seorang gadis mana di hadapan sang anak lagi. Derian yang mendengar itu hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal setelah bangun, sedangkan Tania sangat malu. Ternyata mereka kepergok sama mama dan papanya Derian. Kesan pertama di mata papa Derian sangat buruk memalukan. Anu mah gak sengaja, ucap Derian gugup. Gak sengaja apa kamu malah menikmati? Duduk kamu, Tania juga, ucap Santi. Sedangkan papa Derian, Danu Wijaya hanya menggelengkan kepalanya. Anaknya nyosor gak tahu tempat. Tania duduk di samping Dio. Sekarang posisi Dio diampit oleh Derian dan Dio, sedangkan Santi dan Danu duduk di seberang mereka. Kamu tuh Yahyan kebangetan banget, masa anak orang kamu sosor, ucap Santi. Gak sengaja mah, lantainya licin, ucap Derian. Alasan kamu tuh Yan tahu gak sebenarnya gak boleh perempuan sama laki-laki berada di satu rumah apalagi mereka bukan muhrim, ucap Santi. Tapi tante saya kan kerja di sini, lagian kita juga hanya sekedar atasan dan bawahan, ucap Tania. Tetap saja Tania, apalagi dengan kejadian tadi siapa yang gak akan salah paham, apalagi di sini posisi Derian duda, ucap Santi. Tapi kita gak melakukan apa-apa mah, tadi cuma gak sengaja aja, lagian bibi kerja kok setengah-setengah, ucap Derian. Malah salahin bibi? Mama tadi lihat bibi lagi belanja sayur sama tukang sayur keliling, ucap Santi. Derian hanya menghela nafas berat karena sikap mamanya yang batu, sedangkan Tania dia diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia seperti kepergok saat melakukan hal yang lebih fatal. Gini aja, Om lamarin buat jadi menantu saja, ucap Danu. Ucapan Danu membuat Derian dan Tania kaget. Kenapa begini, apa ini yang namanya perjodohan? Tapi kenapa mendadak? Kita aja tak mengenal satu sama lain selain hubungan antara atasan dan bawahan. Pak, aku gak mau ya, ucap Derian marah. Tania baru kali ini mendengar ucapan Derian yang keras. Segitu tidak maunya Derian bersanding dengan dirinya. Harga diri Tania sedikit terluka, harusnya dirinya kan yang menolak keras. Dia masih perawan, masih segel, sedangkan Derian perjaka aja gak kan udah punya buntut. Tania kesal dengan sikap Derian yang seperti ini. Sok banget nih duda. Saya juga menolak Om, saya kan berhak menentukan siapa yang menjadi masa depan saya. Ini hanya sekedar ciuman yang tidak sengaja. Lagi pula bersentuhan fisik kalau bukan di intinya tidak mengakibatkan kehamilan, ucap Tania. Ucapan Tania membuat Santi, Danu dan Derian terdiam. Mereka berpikir apa Tania tidak mempermasalahkan kejadian tadi. Harusnya Tania marah dong. Menghindari fitnah dan juga zina, kami sebagai orang tua perlu mengingatkan, ucap Danu. Kalau ketakutan Om soal itu, saya bisa keluar dari rumah ini, saya bisa menyewa kontrakan dan bekerja sampai Pak Derian pulang, ucap Tania. Lagi-lagi ucapan Tania membuat mereka bertiga terdiam. Apa setidak maunya Tania dijodohkan dengan Derian? Sekarang hati Derian yang sedikit tidak menerima atas usulan Tania. Memangnya atasannya siapa Derian apa Tania? Mending kita sekarang ke sekolahan Dio dulu, nanti dia bisa telat tampil. Soal ini kita bicarakan lagi nanti, kita tenangkan masing-masing. Pasti Tania kaget kan? Maafin anak tante ya yang gak sopan sama kamu, ucap Santi. Gak apa-apa tante, ucap Tania. Mereka sampai lupa dengan acara yang diselenggarakan oleh sekolah Dio. Anak itu sampai cemberut melihat orang-orang dewasa yang bertengkar. Loh kok cemberut, kan mau naik panggung, ucap Tania. Lama si ental Dio ketinggalan masa serigala terlambat, ucap Dio. Iya maaf, ayo berangkat, Oma juga udah gak sabar lihat cucu Oma yang ganteng ini tampil, ucap Santi. Dio pun digendong oleh Derian. Mereka semua berjalan ke arah mobil. Hari ini Derian yang akan menyetir,
ayahnya duduk di depan sedangkan Santi, Tania dan Dio di belakang. Jarak antara sekolah dan juga rumah tidak terlalu jauh, hanya 15 menit. Suasana hanya diisi oleh Dio yang bersemangat karena hari ini dia akan tampil perdana di depan semua orang. Cucu Oma harus menampilkan yang terbaik. Oke, ucap Santi. Siap Oma, ucap Dio semangat. Mobil Derian akhirnya sampai di gedung sekolahan elit itu. Sudah banyak orang yang berdatangan, ternyata yang sekolah di sini kebanyakan orang-orang penting semua. Derian memberikan kartu akses masuk, walaupun hanya pentas seni anak-anak tapi orang tua mereka orang-orang penting semua agar bisa menghindari yang tidak diinginkan, makanya mereka memberikan satu kartu akses untuk satu keluarga dan tak lupa mereka juga mengkode wajah agar bisa disesuaikan. Mereka pun masuk setelah pemeriksaan. Satu aula didekor dengan tema binatang karena hari ini temanya binatang. Anak laki-laki bertugas sebagai binatang buas sedangkan perempuan jadi binatang lucu. Akan ada adegan di mana binatang buas akan memangsa binatang lucu. Khusus orang tua murid mereka harus berkumpul dulu di satu ruangan bersama anaknya untuk mendampingi. Begitupun Derian, tapi Dio ingin Tania juga ikut karena yang lain didampingi oleh kedua orang tuanya. Dio juga ingin. Tania terpaksa ikut semua ini dia lakukan demi Dio. Dia merasa menjadi babysitter lebih berat daripada jadi wakil manajer marketing. Sampai kejadian seperti tadi itu semua jauh dari ekspektasi dirinya. Haruskah dia meminta Derian untuk mengembalikan dirinya ke perusahaan miliknya dan mencari babysitter yang lain untuk menjaga Dio? Dio sudah bersiap untuk naik panggung. Sekarang mereka sedang diarahi oleh wali kelasnya yaitu Mrs. Weasley. Setelah berdoa bersama mereka naik ke atas panggung dan semua orang tua murid dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Saat Tania mengikuti Derian, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang yang tak lain adalah pemilik sekolah Dio yaitu Alexander. "Hai Mrs. Tania," ucap Alexander sambil tersenyum. "Hai juga Mer Alexander," ucap Tania. "Jangan panggil Mer, panggil aja Alex atau sayang juga boleh," ucap Alexander. Ucapan Alexander memang tidak lucu tapi gak tahu kenapa Tania ingin tertawa saja. Percakapan mereka tidak disadari kalau ada seseorang yang memperhatikan mereka. Derian yang melihat Tania mengobrol dengan seorang laki-laki walaupun itu sahabatnya sendiri, tapi gak tahu kenapa Derian tidak senang.